Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Oke, apa kabar anak soleh dan soleha? Selamat pagi. Bunda adalah harap anak soleh selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu menjadi anak yang soleh ya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Oke, before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Pra itu artinya sebelum ya. Jadi, sebelum Bunda Dela akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, sebelum masuk ke situ, Bunda Dela akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bangsa Arab. Jadi, bangsa Arab itu menjadi 3 bagian bangsa yang besar. Jadi, bangsa Arab itu dibagi menjadi 3 bagian bangsa yang besar. Yang pertama, Al-Arab Al-Ba'idah. Nah, mereka ini adalah bangsa Arab yang sudah tak dikenal lagi karena sudah punah. Bangsa Arab Al-Ba'idah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad dan kaum Samud ini, nah yang kedua itu bangsa Arab Al-Arab Al-Ariba. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yarib bin Syakib dan disebut juga bangsa Arab Khotan dan berdomisili di Yaman. Kalau Yaman sampai sekarang itu masih ada negara namanya negara Yaman. Nah, yang ketiga itu Al-Arab Al-Musta'rabah. Mereka adalah bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, apakah Anda soleh tahu kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi umat Islam, Nabi kita yang terakhir, itu merupakan termasuk dari bagian dari suku Quraisy. Nah, suku Quraisy itu keturunan kabilah Abdul Muthalib. Nah, suku Quraisy merupakan salah satu suku Arab keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad SAW itu juga termasuk keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Sedangkan Nabi Ismail alaihi salam itu merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Masih ingat kan cerita Nabi Ibrahim yang membawa istrinya dan Ismail yang masih bayi ke tempat yang sepi, yang belum ada penghuni, yang sangat tandus. Nah, terus tiba-tiba ada air Zam-Zam sekarang. Nah, itu adalah Mekah yang sekarang merupakan salah satu kota yang banyak dikunjungi oleh umat di seluruh dunia. Kenapa? Karena di Mekah ada Ka'bah. Ka'bah itu merupakan kiblatnya umat Islam. Jadi kita kalau sholat itu menghadap Ka'bah. Kiblat kita ketika sholat itu menghadap Ka'bah. Itu karena Allah memerintahkan kita sholat itu menghadap Ka'bah. Jadi seluruh umat Islam di dunia ini ketika sholat harus dan wajib menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat ya. Kalau kita sholatnya tidak menghadap Ka'bah atau kiblat, sholatnya tidak sah. Oke, paham ya? Nah, masuk di materi baru yaitu dan kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Jadi, sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab itu sudah ada kehidupan sosial pemerintahan sendiri. Jadi kembali lagi ke kota Mekah. Nah, kota Mekah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Masih ingat kan ceritanya yang tadi yang Bunda udah jelasin? Nah, kota Mekah adalah salah satu kota yang berada di negeri Hijaz di Jazirah Arab. Kota ini dahulunya merupakan sebuah kota kecil dengan penduduknya yang sangat sedikit. Kota Mekah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi. Nah, di kota Mekah terdapat peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Ka'bah yang sebagai
kiblat umat Islam di seluruh dunia. Juga di Mekah terdapat sumur Zam-Zam. Nah, air sumur Zam-Zam ini tidak pernah habis sampai sekarang, tidak pernah kering walaupun terjadi musim kemarau. Kehidupan masyarakat Arab yang sekarang kita ketahui sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat Arab zaman dahulu. Bangsa Arab sekarang sudah sangat maju dan merupakan salah satu negara yang sangat kaya karena merupakan negara penghasil minyak yang terpenting di dunia. Nah, tapi tahukah anak soleh tentang kehidupan masyarakat Arab pada zaman sebelum datangnya Islam? Nah, kalau kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Nah, kehidupan mereka kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena kehidupan mereka belum teratur seperti sekarang ini. Pada waktu itu, kehidupan mereka sangat keras, hidup bersuku-suku dan suka berperang antar suku. Tempat tinggal mereka terbagi menjadi dua, yaitu di perkotaan dan pedalaman. Dan kota-kotanya pun bukan seperti kota-kota yang sekarang. Nah, orang-orang yang tinggal di perkotaan, kehidupannya sudah menetap dan pekerjaan mereka itu biasanya berdagang dan bertani. Sementara orang-orang yang tinggal di pedalaman adalah mereka yang tinggal di padang pasir yang luas serta gersang. Pekerjaan mereka adalah beternak, ternak kambing, ternak unta. Nah, masyarakat yang tinggal di desa, gurun dan lembah disebut suku Badui. Mereka tidak suka menetap di suatu tempat, tapi mereka suka berkelana mencari tempat-tempat yang subur, yaitu tempat yang banyak rumput dan air untuk mengembalakan hewan ternaknya. Di mana mereka menemukan tempat yang cocok untuk mengembalakan ternaknya, disitulah mereka tinggal. Apabila tempat itu sudah tidak subur lagi, mereka pun berkelana lagi untuk mencari tempat baru. Nah, kehidupan masyarakat Arab itu juga sebelum datangnya Islam juga sudah ada pemerintahan. Pemerintahan itu berarti sudah ada kepemimpinan, ada pimpinan, ada bawahan, terus kita harus mengikuti pimpinan gitu. Nah, kalau kayak di Indonesia itu ada presiden, wakil presiden. Nah, kita sebagai rakyat sama, namanya itu pemerintahan. Nah, Mekah kan salah satu kota yang berada di Hijaz. Sejak didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, Mekah itu tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Akan tetapi penduduk Mekah tidak mempunyai pemerintahan yang teratur. Pemerintahan dilakukan secara adat dan jabatan pemimpin dipegang oleh suku yang besar dan kuat. Jadi kalau pemerintahan Arab sebelum datangnya Islam itu di Mekah itu yang memimpin adalah oleh suku yang paling besar dan yang paling kuat. Nah, salah satu tugas suku yang memimpin itu adalah memelihara dan menjaga Baitullah atau Ka'bah sebagai rumah suci. Menjelang Nabi Muhammad SAW lahir, pemimpin kota adalah suku Quraisy. Nah, maka yang berhak mengurus Ka'bah pada saat itu adalah keturunan suku Quraisy. Jadi pada saat itu yang dipercaya mengurus Ka'bah adalah kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib. Mengurus Ka'bah adalah suatu kepercayaan yang terhormat dan sangat mulia. Jadi Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan yang terhormat. Suku Quraisy itu termasuk suku yang terhormat dan mulia karena termasuk suku yang dipercaya untuk mengurus Ka'bah. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, Ka'bah sering dikunjungi oleh kabilah-kabilah dari penjuru Jazirah Arab, terutama pada bulan haji karena mereka sangat memuliakan bulan haji. Oleh karena itu, pada bulan itu para kabilah dari berbagai tempat di Jazirah Arab berdatangan ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah dan melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang sering dilakukan oleh nenek moyang mereka sejak berabad-abad lamanya. 1 abad itu 100 tahun, jadi udah berat 100 tahun lamanya. Ibadah haji yang mereka lakukan bukan seperti yang sekarang dilakukan umat Islam. Nah, tugas utama kakek Rasulullah atau kakek Nabi Muhammad SAW itu adalah menerima tamu-tamu tersebut selama berada di Mekah. Para penduduk Mekah diperintahkan agar mengisi penuh jambangan air minum mereka dengan air Zam-Zam untuk diberikan kepada tamu-tamu yang mengunjungi Ka'bah. Itulah kemuliaan yang diberikan kepada keluarga Rasulullah SAW. Nah, kehidupannya lagi itu
perang antar suku. Jadi sebelum datangnya Islam, kehidupan masyarakat Arab itu sering terjadi perang antar suku. Pada zaman jahiliyah di negeri Arab sering terjadi perang antar suku. Hal itu disebabkan karena sering terjadi perselisihan dalam memperebutkan kepemimpinan dan persaingan dalam memperebutkan padang rumput yang subur dan sumber mata air sebagai tempat kehidupan mereka. Perang itu sering terjadi berkepanjangan dan dikenal dengan sebutan Ayyamul Arab. Di antara perang antar suku itu yang paling terkenal yaitu ada perang antar suku Al-Basus. Nah, perang Al-Basus terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dan terjadi antara suku Bakar dan suku Taglib. Nah, perang ini terjadi selama kurang lebih 40 tahun. Bayangkan, mereka bermusuhan selama itu. Nah, kalau sekarang anak soleh tidak boleh bermusuhan sama temannya, sama saudaranya. Dalam Islam, mendiamkan saudara lebih dari 3 malam itu sudah berdosa. Kita harus akur, harus selalu baik sama sesama saudara kita ya, sama teman. Yang kedua, yaitu perang Ayyam al-Fitjar atau lebih dikenal dengan sebutan perang Fitjar. Ayyam al-Fitjar adalah peperangan yang terjadi pada bulan-bulan suci antara kabilah-kabilah yang berada di tanah Hijaz. Perang Fitjar ini terjadi hingga 4 kali. Itu yang paling terkenal itu perang Fitjar yang keempat, yaitu terjadi antara suku Quraisy dengan suku Hawazan. Nah, perang ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 14 tahun. Beliau sendiri ikut terlibat bersama paman-pamannya dalam membela kehormatan suku Quraisy. Tapi umur Nabi ketika itu 14 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul ketika umurnya 40 tahun. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak soleh. Nah, nanti ada latihan, anak soleh kerjakan, tulis di buku tulis, lalu difoto, dikirim sama Bunda Dela ya melalui WA pribadi. Mungkin itu saja yang dapat Bunda sampaikan. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.